Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga suatu bahagia. Ketemu lagi program ngopi dari Kecamatan Tinggir, Pak. Terima kasih. Bareng Kecamatan Tinggir. Nah, ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan di sini suasananya ramai, Bu, ya. Nah, ini pengalaman pertama kami di podcast dengan masyarakat sebanyak ini, tapi yang kita undang hanya beliaunya Pak RW, sama dari perwakilan KLC, ya, Pak? Ya. Pak RW dari Pak RW mana? RW 10 Perum Taman Mutiara Tinggir Tengah. RW 10 Perum Mutiara Tinggir Tengah. Kemudian ini saya dari warga RW 2, Pak. Kebetulan saya ketua KLC-nya. ini ketua kerja mantap nih. Dan pendamping saya biasanya kan cowok-cowok terus nih, Pak, ya kan? Nah, ini ada Bu Oni dari Kecamatan Tinggir selaku Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Sekaligus warga Taman Mutiara juga. Oh, jenengan artinya uri, Pak, ini uri kayak ini. Terus di gower ini kita tadi nggak apa ya. Di depan sudah ada ubur ramenya. Nah, Pak, tadi saya lihat ini masyarakat Panjenengan ini guyup bersama-sama berkegiatan. Nah, ini pagi ini kegiatannya apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada acara ini. Jadi terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi acara pagi ini kita melaksanakan kegiatan Germas. Gerakan masyarakat. Tentunya kita selalu masyarakat RW selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dan mendukung kegiatan pemerintahan lurah. Nah, ini pagi ini kita melaksanakan kegiatan bersama-sama masyarakat yang alhamdulillah pagi ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, nah sesering apa, Pak, gerakan masyarakat ini dilakukan di wilayah Panjenengan? Ini kebetulan, jadi karena dari instruksi dari pemerintah kelurahan, jadi kita setiap RW, karena di Tinggir Tengah itu sekarang ada 11 RW, sehingga kita dapat bergiliran saat ini 1 tahun sekali. Oke, biasa. Nah, Bu Oni sendiri ini dari tadi mikir. Nah, ini jenengan kan warga sini, Bu. Nah, tentunya tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kan selaku yang membidangi. Iya. Memang secara tupoksi kami sebagai seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat bahwa kita akan selalu mendorong dan juga mensupport untuk masyarakat agar senantiasa melaksanakan gerakan masyarakat, gerakan hidup sehat ini tidak terbatas hanya dengan anggaran dari baik dari dana kelurahan maupun dari APBD sendiri yang lewat dengan PPA kecamatan, ya, dan juga anggaran dari pemerintah, tetapi diharapkan bahwa masyarakat ini akan secara mandiri melaksanakan Germas, kemudian melaksanakan program-program lain seperti Posyandu, yang sekarang sudah ada Posyandu ILP, ya, Pak, yang di sebelah kita ini sedang dilaksanakan Posyandu ILP. Dan ini alhamdulillah Mas Andri yang di RW 10 ini dengan diketahui oleh Bapak RW, Pak Sutekno ini, bahwa semua sudah berjalan dengan sesuai regulasi dan kemudian anggaran pun alhamdulillah swadaya masyarakat juga sudah mendukung. Masyarakat di sini sudah sadar bahwa untuk pembelian alat-alat reagen, kemudian seperti yang lain-lainnya, ramai yang lainnya, masyarakat sudah sadar untuk beriur dan swadaya. Jadi dengan kata lain, seluruh atau mungkin ya kegiatan yang di masyarakat ini dengan kata lain swadaya, Pak. Betul, Pak. Jadi biaya sendiri. Iya, jadi apa yang dikatakan tadi Bu Oni, kita alhamdulillah selama saya selaku ketua RW hampir 3 tahun dan melaksanakan semua instruksi dari pemerintah, alhamdulillah semua saya sebagai koordinator
untuk penyambung lidah dari pemerintah. Alhamdulillah semua apa yang disampaikan dari kelurahan, dari pemerintah kita laksanakan. Berjalan Ada lancar. germas, ada posyandu, kegiatan yang untuk masyarakat. Dan untuk apa yang tadi yang disampaikan betul, jadi ya, anggaran kita tentunya tidak bisa melaksanakan kalau tidak semua ada dukungan dari masyarakat. Jadi semua anggaran kita dari masyarakat. Bang, sistemnya kan beda-beda, jadi tidak harus semua dengan tidak tetap dari masyarakat yang mendukung termasuk anggaran. Nah, ini Ya. ini apa edukasi buat masyarakat lainnya Pak, untuk wilayah lainnya maksud saya, bahwasannya kegiatan seperti germas, kemudian ILP juga ya Bu ya. Iya. Nah, itu tuh jangan terlalu apa ya bergantung dengan pemerintah. Betul. Kalau memang dari selaku pemangku wilayah Pak RW, Pak RT bisa mengkomunikasikan dengan warganya. Nah, ini kan dari kita Untuk kita, kan begitu ya. betul. Oke, di dalam germasnya Bu. Nah, ini kan ada petugas Kelsi. Nah, ini biar Bu siapa dengan Bu siapa? Wiwi. Bu Wiwi. Nah, ini itu fungsinya apa? Untuk Kelsi sendiri, panjangan tangan dari program-program yang sudah baik dari pemerintah pusat yang sudah didorong ke kelurahan. Jadi di breakdown ke kelurahan. Kemudian kelurahan sendiri kan tidak serta-merta bisa melaksanakan semua program yang dengan sasaran masyarakat. Jadi beliau-beliau inilah pejuang ya. Ujung tombaknya. Tombaknya untuk melaksanakan semua program yang sudah dijadwalkan oleh kelurahan. Dan sebenarnya kelurahan pun sudah memfasilitasi lewat dana kelurahan. Tetapi dengan begitu banyaknya kegiatan dan begitu banyaknya anggaran dan biaya yang dibutuhkan, maka inilah peran serta Kelsi untuk senantiasa mengedukasi kepada masyarakat di wilayahnya agar senantiasa mendukung dan tidak memang semua kegiatan itu tidak terlepas dari biaya gitu. Ya, betul. Dan beliau-beliau ini Kelsi inilah selain sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan secara teknis, juga beliau ini senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat semua yang terkait dengan program. Contohnya Bu, apa yang jenengan lakukan? Hanya mau nonton ubor Enggak, rame Pak. atau monggo. Kita dari Kelsi itu biasanya berkoordinasi dengan kelurahan, dengan Pak RW ke Pak G, Iya, betul. menata jadwal. Iya. Mulai dari mana dulu? Biasanya itu diundi dulu. Nah, pas ketika diundi dia belum mampu, belum bersedia bisa ditukar dengan RW yang lain. Saya tuh sangat salut sama Pak RW, termasuk warga-warganya. Iya. Dia itu mau swadaya. Walaupun kita dari kelurahan juga dapat dankel sudah berjalan selama 3 tahun ini melaksanakan germas di setiap RW. Yang paling hebat yaitu tadi masyarakatnya selalu sayuk, rukun dan mau berswadaya. Itu yang membuat saya kalau meninggalkan nggak bisa hadir di RW itu ada rasa bersalah. Karena mereka sudah karena mereka sudah baik, sudah mau melaksanakan program-program dari pemerintah, masuk dari Kelsinya kok nggak itu. Jadi mikir gimana ya pokoknya itu harus ada di masyarakat. Kalau Kelsi sendiri itu per RW atau dari kelurahan? Kelurahan. Dari kelurahan. Kelurahan siaga. Oh gitu. Dan itu juga minimal ya ada lah honornya atau apa ada atau? Alhamdulillah enggak ada ya Bu ya. Ada Bu, dari Nusa ada, dari puskesmas. Ya. Itu tuh ada apa ya itu pengurusnya kan ada 15. Itu yang dapat cuma 5 nama. Berapa bulan, tapi tidak dibagikan untuk kita sebagai anggota Pak. Kita masukkan kas. Tadi senang tadi ya. Bukannya apa-apa mungkin karena jenengan ini ada ujung tombak di masyarakat. Proses pembangunan sumber daya manusia mungkin ya Pak. Iya. Juga salah satunya dari peran Ibu Kelsi ini, masuk Pak RW-nya. Pak, kalau dari Pak RW sendiri, seberapa penting Pak kegiatan kemasyarakatan seperti ini? Wah, ini bagi saya karena saya selalu memegang
apa tugas ketua RW? Ya. Ketua RW itu hanya menjembatani dari pemerintah, kelurahan ke masyarakat, ke RW. Jadi tentunya saya sangat-sangat penting karena apa ya? Masyarakat yang harus kita mengetahui apa kegiatan dan selainnya untuk kedepannya masyarakat gimana, itu artinya peran-peran dari ketua RW, ketua RT. Nah itu yang sampai sekarang saya harus di masyarakat. Alhamdulillah di masyarakat RW 10 Taman Mutiara, apapun saya sampaikan instruksi, alhamdulillah terbukti pada saat kegiatan-kegiatan 17 Germas ini semua bisa semuyuk bareng-bareng. Jadi terima kasih sama warga kami di Mutiara, tentunya kami selaku ketua RW untuk menjembatani semua, alhamdulillah pada saat ini. Dan saya pun selalu, meskipun ini Bu Oni sebagai warga sini, tapi saya selalu juga minta petunjuk. KLC Bu, selalu saya koordinasi. Karena apa? Pentingnya kita RT RW KLC termasuk Ibu Oni pejabat sebagai sosial itu memang kita berperan di masyarakat. Itu pentingnya di situ, Mas. Nah, Bu Oni sendiri untuk lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan di sini dari program-program kecamatan sendiri, mungkin ya Bu Oni itu kedepannya bagaimana, akan apa lagi nih selain kegiatan? Ya, kami akan senantiasa tertantang inovasi sehingga masyarakat itu tertarik untuk senantiasa melaksanakan semua program pemerintah dan bukan hanya Germas saja. Kalau di kecamatan kami terutama kalau kita fokus ke PKK juga, bukan hanya kesehatan saja ya, juga ada sosial. Beberapa waktu yang lalu dengan bimbingan beliau Bapak Camat, kami melakukan pendataan warga miskin kelurahan, kemudian datanya akan dilaporkan ke kelurahan. Jadi kita harapkan mempunyai data warga miskin yang benar-benar real dan bukan hanya sekedar laporan angka, tetapi ternyata setelah diverifikasi di lapangan berbeda datanya. Jadi kita harapkan satu data yang valid. Kemudian untuk PKK kita juga senantiasa merangkul kader-kader. Kita sudah memfasilitasi semua kegiatan untuk PKK agar lebih tertib lagi baik dari administrasi maupun pelaksanaan dari akun pendanaan. Dan alhamdulillah semua inovasi dari kita ini didukung oleh masyarakat. Dan kemudian untuk Germas sendiri sudah difasilitasi oleh kelurahan lewat dana kelurahan, meskipun ya masih banyak kekurangannya, tetapi alhamdulillah support dari kelurahan ini sangat besar. Nanti akan ada inovasi-inovasi. Terima kasih. Nah, kalau dari KLC sendiri nggak mungkin namanya kegiatan itu kendala-kendala yang selama ini masyarakat di wilayah jenengan itu apa ya, kendala-kendalanya bagaimana? Ngadunan misalkan kon koyo ngene kok angel men. Kami dikasihkan setiap RW ada perwakilan. Jadi kami untuk wilayah RW masing-masing berkoordinasi dengan perwakilan kasih masing-masing. Nanti kalau ada yang agak sulit nanti baru saya pribadi misalnya ikut datang. Kalau contohnya Bu, contohnya itu Bu, nggonku keangelan mentok Bu, kon kurangnya wae angel. Seperti itu gampang. Ayo awake dhewe iki ngomong gitu. Semua itu perlu komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, kuncinya komunikasi. Ojo mau WA. Soalnya kalau WA kan tergantung yang membaca suasana hati. Kalau kita ketemu langsung beda ya, bisa dibetulkan di situ. Kalau ada yang nggak sepikiran misalnya, nggak sama, bisa diluruskan di itu, nanti ketemu jalan keluarnya. Namanya ngomong warga, betul. Pak, di sini sudah ada kopi, mau ini ngobrol pagi, ngopi, betul, makasih. Ayo, ngemil ini aja. Ini relax aja Bu, santai. Kita ngobrol-ngobrol aja. Karena ini Germas minumnya air putih, Pak. Oh iya. Ini harus ya. Tapi ingat Mas, jadi kita di Mutiara ini karena ini kegiatan Germas, kita ini di Mutiara sudah
banyak yang kita laksanakan. Oke. Termasuk program pemerintah masalah bank sampah dan lain itu kita jalan ya, Pak? jalan semua. Biasa. Jadi yang dulu sampah kita buang sana, kita saat ini mempunyai pembakaran sendiri. Meskipun ini masih kita benahi, saat ini belum berjalan lagi, saat ini kan karena ada pembenahan. Artinya sampah kita di sini, Mas, termasuk ini profesional. Jadi untuk di kira-kira di Salatiga atau Tingkir Tengah ini belum ada program sampah, kegiatan sampah yang kayaknya saya tetap ketemu di RW itu tidak ada yang unik seperti kita tukang sampah. Saya gaji UMR. Nah, ini UMR, terus kerjanya seperti pegawai-pegawai Pemda, mulai jadi jam 7 sampai jam 4. Nah, ini. Dan di situ uniknya, saya senangnya ini belum ada. Di kadang-kadang ada yang bertanya dengan saya RW yang lain kok bisa. Dan karena di sini aset untuk RW 10 ini joglo punyaan warga. Ini kalau di sini ngatakan pada gedung ada katakan kantor RW. Lengkap biasanya, Pak. Di situ tukang sampah sebelum dia kerja ngepel dulu ini. Nah, resik-resik ini SOP-nya begitu ya, Pak? Iya. Nah, alhamdulillah kita berjalan dengan baik dan ini yang saya senang meskipun itu sepele. Bisa, tapi ternyata dilaksanakan di tempat RW belum ada. Oke, nah, itu bisa menjadi percontohan mungkin ya. Dan juga semua anggaran swadaya. Swadaya. Jadi ya. Gaji semua itu swadaya aja. Iya. Ini ngapunten, bukan ngepek-ngepek. Ini saya di sini ya, Pak. Iya, betul. Cuman ini kan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi wilayah yang lain. Ya jangan sampai paling netizen biasanya yang wong berada beruang segala macam wilayahnya kita kan gitu. Tapi kan semuanya bisa dikonsep sesuai dengan keadaan wilayah. Iya. Nanti begitu ya, Bu ya. Di samping itu cara kita ya RT, RW dan perangkat semua masyarakat kita artinya bagaimana banyak sumber kalau nggak bisa kita lakukan percuma juga. Nah, di sini terutama pengelola. Jadi kita ngelola ternyata kita sekarang bisa melaksanakan semua apa yang diprogramkan pemerintah setidaknya untuk masyarakat juga bermanfaat. Yang paling susah itu memang menggerakkan. Iya, menggerak itu. Iya, Bu ya. Itu ya. Sama konsistennya, Mas. Sama konsistennya. Nah, itu konsisten. Jangan hanya nyon sewu. Karena besok lomba misalkan lomba. Ya gitu baru bergerak. Nah, bukan menjadi sebuah kalau kata teman saya behavior, kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan baik ya insya Allah mungkin baik ya Pak RW. Tentunya kita semua RT, RW, KLC, Bu. Ya. Kalau kita tidak ada support, tidak ada dukungan masyarakat, tidak ada artinya. Betul. RW kalau nggak disupport dari masyarakat, RW tidak ada artinya. Hanya kita koordinator pelaksanaan warga. Saya salut sama warga Taman Mutiara yang saat ini semua apapun kebijakan pemerintah, masyarakat kita bisa sengkuyung, jalan bareng-bareng, saling mendukung. Terima kasih. Ya, yang di dalam Germasa sendiri itu kegiatannya apa saja? Ya, penyuluhan tentang tentang kesehatan, kesehatan apapun. Tapi kita boleh minta dari puskesmas mau dikasih penyuluhan apa yang sesuai untuk wilayah masing-masing. Boleh minta, kalau enggak ya puskesmas yang memberikan. Terus ada ini makan sehat. Ya makan sehat itu ada sayur itu gini. Nah itu terus yang senam tadi, terus cek kesehatan juga ILP sudah berjalan, semuanya sudah ada dari RW 1 sampai 10 yang ini untuk mempersiapkan di RW 11 di RW pemekaran karena belum baru dipekarnya, belum ada tugasnya, baru mencari Mas, baru mencari nanti insya Allah akhir tahun diajukan kita sudah siap kader yang tidak kalah dengan yang udah lama. Ini Bu, ini berarti harus diuringi terus ini Bu. Dari pemerintah ya ini kebetulan warga Panjenengan ya Bu ya. Ini kan harus bertanggung jawab. Nah begitu. Nah saya tuh kemarin tuh melihat TV Bu tertarik dengan tentang edukasi anak-anak yang
tanpa memegang gadget dulu. Nah itu apakah hal semacam itu untuk ya ini kan untuk generasi ya, generasi muda dan untuk seterusnya kan. Ada gerakan yang sehari itu mainnya itu hanya di taman, Bu. Jadi main permainan-permainan desa gitu-gitu. Nah memang di komunitas itu anak-anaknya tidak memegang HP sama sekali. Karena kan mungkin efek-efek buruknya banyak ya. Nah, apakah hal semacam itu menjadi sebuah gagasan juga untuk kedepannya? Jangan yang cewek jangan hanya yang tua-tua saja, tapi generasi ini. Betul Mas Andri, nanti kami akan tentunya berkoordinasi dengan Pak Ketua RW, mungkin dan juga dengan Ibu Ketua PKKSD, Ibu Tekno nanti melalui pola asuh ya, kan melalui pola asuh. Nanti mungkin kita bisa membuat surat edaran keluarga atau himbauan dari Bapak Ketua RW. Ada gerakan ini Bapak yang jam 6 sore berhenti memegang HP dan menonton TV sampai jam 8 malam. Oh iya, jadi nanti bagus, bisa diisi dengan mengaji ataupun belajar atau membaca selama 2 jam saja. Iya, terima kasih. Maghrib sampai jam 8 ya. Sini kan wilayahnya sudah terpenuhi Pak. Iya. Balai ada, kemudian ruang-ruang terbuka hijau banyak. Ada semua. Alangkah indahnya kalau anak-anak kita itu misalkan bermain di taman, kemudian ya yang di balai ya belajar nari atau hula hoop gitu-gitu lah. Tapi intinya biar si anak ini tidak fokus dengan HP. Betul. Nah, saya kira bisa dimasukkan di gerakan-gerakan masyarakat semacam itu. Dari Mas Andi juga nanti LCD. Beliau tuh talent ya. Nah, kita kemarin lihat TV aja tertarik dengan itu. Yang minggu juga ya Pak. Yang jelas saya respon dengan Mas Adi, Bu Oni dan semua karena pelaksanaan kami yang selaku di wilayah RW 10 di sini juga harapan saya seperti itu. Yang kita laksanakan semua program dan apa yang tadi sampaikan Mas Di itu bagus. Dan di sini ini lengkap. Jadi mau dulu ada bandnya saya kan. Semua di drum ada, di sini ada drum, piano lengkap. Dulu pernah untuk latihan di sini aja. Nah terus untuk tadi ya, anak-anak yang di tempatnya ini rencana karena tempat depan ini yang sudah saya rancang itu nanti juga sama akan saya cor atau paving di situ nanti untuk permainan anak-anak atau main untuk bergaul dari situ. Jadi ini sudah saya rancang. Jadi itu nanti sehingga anak-anak itu nanti bisa fokus untuk kegiatan apa yang disampaikan. Siap, nah ini. Jadi gerakan-gerakan masyarakat yang positif seperti ini memang mungkin di tingkat wilayah masing-masing berbeda Bu. Ya, seperti tadi ada bank sampah segala macam, penerapannya pun mungkin berbeda. Tapi kesimpulannya semuanya kalau memang itu apa Bu? Ujungnya baik, ya harusnya juga dilaksanakan dan didukung oleh seluruh masyarakat. Betul. Oke. Sebagai closing statement Bu dari pemerintah sendiri diwakili oleh Bu Yoni. Terima kasih kami sebagai kecamatan Kelasarika mewakili Bapak Camat Mikir menghimbau, kemudian juga memohon support dan dukungan dari terutama dari Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Ketua TPPK RT dan RW untuk senantiasa menjalin komunikasi yang bagus dan koordinasi yang bagus dengan warganya agar warga senantiasa mendukung semua program yang ada di pemerintah, baik terutama dengan anggaran karena semua kegiatan itu ujung-ujungnya duit gitu ya Mas. Nah, kita tentunya warga masyarakat sangat diharapkan bantuannya untuk menjalankan dan mensukseskan program baik tenaga maupun pikiran dan sumbang ataupun dana dari kita untuk kita. Terima kasih. RW sekarang, Nah, tentunya saya karena pemerintahan paling bawah, ujung tombak. Betul Pak. Apapun itu yang dilaksanakan program dari pemerintah, apa yang tadi yang disampaikan Bu Oli, kami untuk ke masyarakat RT RW sudah selalu saya tekankan. Kita tetap mendukung program pemerintah. Apalagi
beliau bulurah kami pinggir tengah Bu Ria Maharani itu sungguh-sungguh luar biasa di masyarakat dimanapun selalu hadir, terutama alhamdulillah di Mutiara apapun bulurah baru kemana pasti hadir seperti saat ini. Ini saya terima kasih kepada semua khusus pemerintahan tentunya Tinggir Tengah, Kelurahan Tinggir Tengah semua dan staf-staf kelurahan dan Bu Lurah Bu Ria Maharani yang selalu menyepot ke masyarakatnya semua di RW termasuk RW 10 Mutiara. Saya terima kasih Bu Lurah Tinggir Tengah dan saya terima kasih selama saat ini masih menjadi ditunjuk ketua RW. Saya terima kasih kepada warga saya Mutiara yang sampai saat ini apa yang kita sampaikan dari pemerintahan kegiatan di masyarakat selalu bersama-sama kita laksanakan bareng-bareng dan tidak ada hal yang lain termasuk apa nanti untuk ini dan untuk rombongan rampe masyarakat sini sudah siap. Terima kasih masyarakat semua Pak RT yang ikut ya. Dari KLC Bu. Ampun sama jadi kan. Kepada seluruh warga Tinggir Tengah, Pak RW, terutama kepada Lurah dan mendukung kegiatan KLC dengan luar biasa terus Tinggir Tengah Lurah kami ini. Semangat ya. Terima kasih. Oke, luar biasa memang. Jadi kegiatan-kegiatan apalagi ke masyarakat seperti ini tidak luput dari arahan dari atas juga Pak. Itu beliaunya Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari pemerintahan kota, kemudian turun ke bawah Pak Camat, dan kemudian turun ke Bulurah. Nah, dan masyarakat sendiri mungkin tidak ada anggaran, mungkin nggak masalah. Nah, tapi minimal pejabatnya datang kan juga. Betul. Kalau ada perhatian itu kan juga beda kan gitu. Tentunya kami sangat senang. Yang penting tingkat RW, RT, masyarakat itu dari tingkat pemerintah, dari tingkat kecamatan, kelurahan itu sudah ada spot untuk hadir saja masyarakat sudah luar biasa. Ini yang saya senang pemerintah kita Salatiga. Terima kasih. Oke, gitu. Matur suwun Pak RW. Terima kasih. KLC, Boni, bagi rekan duet saya. Nah, itu yo tengok ngene lho. Pak Sek terus. Orang Pak Sek berhalangan hadir. Biasanya dengan Pak Sekcam kami Pak, karena beliau berhalangan hadir lah ini langsung take over warga lokal. Oke, matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.